Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada malam terakhir pekan doa menjelang Pentakosta kita, surat Efesus pasal 2 ayat 17 menjadi kata pembuka. Bunyinya begini. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nyanyikan lagi bagiku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bukan hanya kata nyanyian kami tadi Tuhan, tapi setulus hati kami sungguh merasakan indahnya firman-Mu. Kami begitu diperlengkapi, kami begitu dikuatkan, kami begitu menikmati tiap kali kami mendapat kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh, karena begitu indahnya firman-Mu. Dan terima kasih selama 9 hari ini, 9 malam ini, tiap malam kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tiap malam selama 9 malam ini, kami punya kesempatan untuk merenungkan indahnya firman-Mu. Dan kalau malam hari ini adalah penghujung malam
pekan doa menjelang Pentakosta, kami masih dapat kesempatan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Terima kasih. Tolong kami menikmatinya Tuhan. Tolong kami sebahagia itu bisa membacanya. Tolong kami segembira itu bisa merenungkannya. Karena begitu indahnya firman-Mu, kami mau menikmati sepenuh hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 bagian Alkitab yang malam hari ini akan saya bacakan untuk Bapak Ibu, yaitu dari kitab Yosua pasal 6 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 23. Kitab Yosua pasal 6 ayat 15 sampai dengan 17, disambung ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Pada hari ke-7, pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, mereka mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada kali yang ke-7 ketika para imam meniup sangkakala, Yosua memerintahkan bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu." Kota itu dengan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup serta semua orang yang bersama dia dalam rumahnya, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang kita utus. Dilanjutkan ayat 20. Lalu bangsa itu bersorak sementara sangkakala ditiup. Ketika bangsa itu mendengar bunyi sangkakala dan bersorak-sorai dengan nyaring, robohlah tembok itu. Bangsa itu menaikinya, masing-masing di bagian yang terdekat, masuk kota dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang semua yang ada dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun orang muda, juga lembu, domba, dan keledai. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, "Masuklah ke rumah pelacur itu dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia, seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah." Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai mengungsikan mereka di luar perkemahan orang Israel. Saudara, sampai demikian bacaan kita. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita 9 malam ini adalah 9 malam yang sungguh sangat nikmat. Karena kalau di rumah mungkin kita nonton Netflix, mungkin kita sibuk dengan macam-macam aktivitas lainnya. Selama 9 malam ini kita menikmati doa. Kita berdoa bareng-bareng untuk berbagai macam topik. Tiap malam topiknya berbeda. Kita juga mendukung saudara-saudara kita yang berbeban berat. Tim doa mendoakan di bawah, kita ikut berdoa dari sini. Dan pada saat yang sama kita juga berdoa tentang aneka ragam kebutuhan kita. Nikmat loh itu. Bisa berdoa. Senyaman, seleluasa, sesaling mendukung, sesaling menguatkan, seperti yang kita lakukan selama ini. Kita sih berharap, Majelis Jemaat berharap, dan saya yakin kita semua menginginkan, sekalipun resminya pekan doa menjelang Pentakosta ini selesai, kebiasaan berdoa, saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan dalam doa antar kita, antar banyak orang bisa terus berlanjut. Karena itu indah sekali. Dan seiring sejalan dengan berdoa sepanjang 9 malam ini, kita belajar banyak teks-teks Alkitab. Tema besarnya adalah Aku Menyebut Kamu Sahabat, dan kita diperkaya oleh banyak kisah, banyak bagian Alkitab yang berbicara tentang pertemanan dan persahabatan. Malam ini teks yang kita baca adalah terkait tembok Yeriko. Kakak-kakak sekolah minggu, Kak Della, Kak Reta, Kak Foni, dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain
adalah yang mungkin paling terbayang-bayang seperti apa reaksi anak-anak sekolah minggu ketika mereka diceritakan tentang tembok Yeriko. Memang ini salah satu cerita sekolah minggu yang paling gampang diingat, paling seru. Bagaimana orang Israel berjalan mengelilingi tembok, lalu tembok itu rubuh. Cerita tembok Yeriko berbicara tentang betapa Allah punya kekuatan, punya kekuasaan yang tak terpikirkan sehingga tembok Yeriko itu kuat sekali loh. Amat sangat tembok yang terkenal kuat pada masanya. Yang bisa runtuh, bisa ambruk, itu Tuhan yang bekerja. Kakak-kakak sekolah minggu biasanya begitu kan ya ceritanya. Tapi malam hari ini kita mencoba melihat dari sisi yang lain. Masih tentang tembok Yeriko yang sama dengan yang diceritakan kepada adik-adik sekolah minggu, tapi kita akan menemui Rahab, seorang perempuan yang tinggal di salah satu bagian tembok itu. Kalau kita, Alkitab Terjemahan Baru 2 menyebutnya dengan jelas Rahab sebagai seorang pelacur. Kalau kita membayangkan posisi Rahab di mata orang Israel pada umumnya, tidak sulit bagi kita untuk membayangkan bahwa Rahab tidak termasuk hitungan sebagai orang-orang yang perlu dikenal, perlu disapa, perlu dijadikan tetangga, perlu dijadikan apa-apa. Enggak. Rahab itu orang yang pergi jauh-jauh. Jangan deket-deket. Orang Israel tidak akan dengan senang hati tahu bahwa Rahab ada di sekitar mereka. Untuk dua alasan. Pertama, kita bisa menebak karena statusnya sebagai pelacur. Tapi tidak berhenti jadi pelacur, dia juga adalah orang asing, orang Yeriko. Yang makin membuat Rahab dan keluarganya sebagai mereka yang gak masuk hitungan. Jauh-jauh. Kita gak mau temenan sama kamu. Kamu bukan orang yang pantas jadi teman kami. Dan sampai kapanpun posisi Rahab akan tetap di situ. Di atas tembok Yeriko, di kota yang berbeda, gak ada urusan sama orang Israel. Tapi kisah kita menunjukkan ada loh yang membuat situasi itu jadi berubah. Yaitu ketika tembok Yeriko rubuh. Kita tahu cerita sebelumnya tentang dua orang pengintai yang mengintai Yeriko lalu diselamatkan Rahab dari kejaran tentara Yeriko, disembunyikan di situ. Satu cerita berlanjut dengan cerita ini. Ketika tembok Yeriko jatuh, runtuh, ambruk, orang Israel menepati janjinya untuk menyelamatkan Rahab beserta keluarganya. Cerita kita memang selesai, bacaan Alkitab kita memang selesai dengan Rahab dan keluarganya dan semua orang yang ada di rumahnya diselamatkan. Tapi setelah itu Rahab gimana? Yang jarang kita baca, yang jarang kita telusuri adalah Rahab kemudian tinggal menjadi bagian dari orang Israel. Rahab yang orang asing itu, Rahab yang pelacur itu, Rahab yang gak masuk hitungan itu, Rahab yang kalau ada di tengah-tengah mereka mungkin termasuk yang dilempari batu itu, Rahab yang seperti itu diterima, masuk menjadi bagian dalam orang Israel. Diberitakan kemudian dia menikah dengan orang Israel dan akhirnya terus hidup di tengah orang Israel. Kita membacanya mungkin datar-datar saja, sekedar sebagai informasi, sebagai data, oh dulu ada kejadian begini. Tapi saudara, tidakkah kalau kita membayangkan ini pada masanya, ceritanya tidak sesimpel itu. Ketika Rahab yang orang Yeriko yang adalah pelacur itu masuk ke tengah-tengah komunitas Israel yang
adalah umat pilihan Allah yang sangat menjaga kekudusan, yang sangat menjaga mesti bergaul dengan siapa, makan pun tidak sembarangan, apa-apa tidak sembarangan. Lalu masuk orang asing yang bangsanya dimusnahkan, masuk orang asing yang statusnya sebagai pelacur, itu pasti rame. Itu pasti kenyataannya banyak gosip. Itu pasti pada masa itu, dalam cerita sehari-hari, orang Israel maju mundur. Iya, Rahab ditempatkan bersama-sama mereka. Tapi mungkin ketika mereka lewat tendanya, mereka dengan wajah tidak suka. Mungkin ketika mereka melewati tendanya, mereka meludah. Mungkin ketika mereka melewati tendanya, mereka sibuk bergosip. Itu kan si Anu begini. Tapi dalam perjalanan waktu, Rahab pelan-pelan diterima. Tentu pasti ada campur tangan banyak orang yang menjelaskan, Rahab ini berjasa loh. Rahab ini walaupun statusnya orang asing dan pelacur, dia menolong pengintai kita. Rahab ini bukan orang jahat loh. Dia orang juga sama seperti kita. Pasti prosesnya tidak sebentar. Ceritanya tidak sehari 2 hari. Tapi dalam proses itu, Rahab akhirnya diterima. Dan tidakkah ini menunjukkan sesuatu pada kita, Bapak Ibu? Bahwa ternyata di balik tembok-tembok yang terbangun tinggi, ada orang-orang yang tadinya tidak kita anggap sebagai teman, tidak kita anggap sebagai seseorang yang perlu kita sapa, tidak kita anggap sebagai seseorang yang perlu kita kenali ini siapa. Tuhan menghadirkan orang-orang macam-macam ini di situ. Mungkin tanpa sengaja, tanpa kita mau, kita berlaku seperti orang Israel yang menatap Rahab dan keluarganya sebagai sosok yang bukan teman kita. Mungkin kita punya kategori teman saya adalah orang yang begini. Mungkin yang saya anggap sebagai sahabat adalah orang yang begini. Di luar kategori itu bukan, ya paling-paling sebagai kenalan sajalah. Saya tahu dia tinggal di situ. Saya tahu dia profesinya itu. Kalau ketemu mungkin ya senyum saja. Tapi mereka bukan teman saya. Mereka bukan siapa-siapa saya. Gak ada urusan. Mungkin kita perlu belajar merubuhkan tembok Yeriko. Mungkin kita perlu menyadari ada tembok-tembok Yeriko ya di dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang perlu diruntuhkan agar kita bisa melihat seperti orang Israel diajak Tuhan untuk melihat. Rahab ini juga bisa kita jadikan bagian dari komunitas kita. Rahab ini juga bisa jadi teman kita. Rahab ini juga bisa menjadi salah satu orang yang kita jadikan teman ngobrol, kita jadikan teman cerita. Dan mungkin ini yang perlu kita pelajari pelan-pelan. Tembok-tembok yang ada yang selama ini membuat kita mengkategorikan dia temanku, dia bukan temanku. Mereka temanku, mereka bukan temanku, perlu kita cek lagi. Ketika tembok-tembok itu diruntuhkan, ternyata ada teman baru di sana. Ternyata yang saya pikir dia begini begitu, enak juga ngobrolnya. Nyambung juga dengan saya. Ngerti juga dia pergumulan saya. Dan lebih luas daripada itu, apa yang mau Tuhan tunjukkan pada kita? Ternyata teman kita banyak. Ternyata Tuhan menunjukkan banyak orang bisa jadi teman kita. Saudara, kata orang, salah satu yang terberat untuk orang sekarang, untuk manusia pada masa kini, hidup adalah karena manusia pada masa kini sering kali merasa tidak punya teman. Sering kali merasa apalagi tidak punya sahabat. Kesibukan kita, fokus kita pada masa depan, target-target pribadi kita yang harus kita kejar membuat kita
tidak punya waktu, kita merasa tidak punya kesempatan dan tidak merasa perlu untuk menjalin relasi yang baik dengan sekitar kita. Untuk berteman setulus hati, berbagi waktu, berbagi perhatian dengan orang-orang di sekitar kita. Kesepian, saudara, menjadi isu yang sering disepelekan, tetapi sebetulnya bisa jadi gawat dan parah ditanggung oleh masyarakat kota khususnya, masyarakat masa kini pada umumnya. Padahal kalau tembok-tembok itu diruntuhkan, Tuhan menyediakan banyak teman. Tuhan menunjukkan teman kita ada di sini dan di sana. Tapi temboknya itu runtuhkanlah. Perbedaan-perbedaan yang ada, bangunlah jembatan. Ketidaknyambungan yang ada, sambungkanlah dengan jembatan-jembatan yang membuat kita bisa saling mengerti. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Begitu akrabnya Tuhan ingin dengan kita. Sahabat, bukan aku menyebut kamu kenalan. Tuhan tidak menganggap relasi kita dengannya sekedar sebagai salah seorang kenalan yang bertemu di jalan. Salah seorang kenalan yang sekedar hai-hai secukupnya. Aku menyebut kamu sahabat. Tuhan dengan senang hati menjadikan kita sahabat. Karena Tuhan tahu kita butuh lebih dari sekedar kenalan. Kita butuh lebih dari sekedar hai-hai begitu saja. Manusia butuh teman, butuh sahabat, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan mau menjadikan dirinya sahabat kita. Lalu apakah happy ya punya Tuhan sebagai sahabat kita? Senang ya Tuhan mau disebut sebagai sahabat kita? Cukup? Enggak. Kalau Tuhan memanggil kita sahabat, di balik itu apa yang Tuhan harapkan? Ya kita juga memanggil orang-orang di sekitar kita sahabat. Tuhan ingin kita berteman, Tuhan ingin kita bersahabat, Tuhan ingin kita menjalin relasi yang baik, yang dalam, yang ada nilai sayangnya. Karena hanya dengan cara itu, manusia bisa bertahan waras. Manusia bisa survive dari masalah. Karena kita punya teman, karena kita punya sahabat, karena kita tidak merasa segala beban, segala kesulitan kita tanggung sendiri. Capek, lemah kita ini, letih kita ini rapuh. Tapi ketika kita tahu bahwa kita dikelilingi teman, kita punya banyak teman, banyak sahabat, beban berat pun rasanya ringan. Dan di dalam teman-teman kita, di dalam sahabat-sahabat kita, Tuhan menghadirkan dirinya. Agar hidup ini bisa dijalani, agar hidup ini bisa dinikmati. Aku menyebut kamu sahabat, kata Tuhan. Bukan hanya agar, terima kasih Tuhan, aku jadi sahabatmu. Sungguh puji Tuhan, engkau mau menjadi sahabatku. Tapi juga agar kita menyingkirkan tembok-tembok itu. Menemukan persahabatan, menemukan pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Ketidaknyambungan, perbedaan yang ada, pasti banyak. Jalinlah, bangunlah jembatan kalau pakai bahasa tema kita. Agar dengan begitu, hidup ini tertanggungkan. Hidup ini bisa kita rasakan indahnya. Karena kita dikelilingi teman-teman dan sahabat-sahabat. Sekali lagi pekan doa boleh berakhir. Tahun depan temanya akan ganti. Tapi karena pada pekan doa malam hari ini pekan doa tahun ini, kita belajar tentang pertemanan dan persahabatan. Jangan jadikan sia-sia. Jangan anggap acara ini selesai, minggu ini selesai, semuanya kembali seperti biasa. Buka mata kita. Temukan teman sebanyak-banyaknya di sekitar kita. Jalinlah persahabatan dengan banyak orang. Dan lihatlah, ternyata Tuhan hadir di situ. Menjadikan hidup kita semakin indah. Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak.
Mari kita persiapkan diri kita memasuki doa syafaat. Kita nyanyikan "Mampirlah dengar doaku". Tuhan, terima kasih banyak kalau Engkau memanggil kami sahabat. Kami harus jujur Tuhan, kami bukan sahabat-Mu yang baik. Kami egois, kami mau menang sendiri, kami sering memaksakan kehendak, kami memanfaat-Mu untuk keuntungan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak pantas disebut sahabat-Mu. Engkaulah pihak yang dirugikan kalau kami menjadi sahabat-Mu. Engkaulah yang seringkali kami lukai kalau kami menjadi sahabat-Mu. Engkaulah yang sering merasa kecewa karena kami adalah sahabat yang tidak baik. Tapi kami terharu Tuhan ketika Engkau memanggil kami sahabat. Karena di dalam sebutan itu kami merasakan niat baik-Mu untuk memahami kami, peduli pada kami, menolong kami, sayang pada kami, dan seterusnya dan lain-lainnya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengenal-Mu sebagai sahabat yang mengasihi kami, sayang kami, peduli kami. Dan tak terhitung banyaknya Tuhan, kami diuntungkan dari persahabatan dengan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagaimana kami menikmati persahabatan yang indah dengan-Mu, Engkau menghendaki kami belajar menjadi sahabat bagi banyak orang di sekitar kami. Mereka yang kesepian, mereka yang trauma karena pernah dikhianati sahabat, mereka yang pernah dilukai oleh sahabat, mereka yang tidak berani membuka diri dan punya sahabat. Ada banyak isu-isu persahabatan di sekitar kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau mau membuktikan bahwa menjadi sahabat, bersahabat itu bisa. Menjadi sahabat dan bersahabat itu mungkin dilakukan. Dan karena itu perlengkapi kami Tuhan untuk bisa menjadi sahabat yang baik. Sama seperti Engkau menjadi sahabat yang terbaik untuk kami. Mampukan kami mengasihi teman-teman kami dan sahabat-sahabat kami. Mampukan kami memberi perhatian yang setulus-tulusnya pada teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Mampukan kami mengupayakan agar teman dan sahabat kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terus mengeksplor segala potensi diri mereka. Terus belajar menjadi versi terindah diri mereka. Bantu kami menjadi sahabat yang memunculkan sisi terbaik teman dan sahabat kami. Mampukan kami mengurangi derita kesepian sahabat-sahabat kami. Mampukan kami mendengarkan mereka curhat setulus hati. Mampukan kami belajar menjadi sahabat
sama seperti Engkau sudah membuktikan menjadi sahabat terbaik kami. Dan kami berdoa bagi setiap orang di muka bumi ini Tuhan, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, baik sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, maupun mereka yang tidak suka pada kami. Biarlah setiap orang ya Tuhan punya kesempatan, punya sahabat, punya kesempatan menikmati persahabatan yang indah, punya kesempatan merasakan senangnya, bahagianya bersahabat. Ya Tuhan, mampirlah dengar doa kami. Setelah 9 malam ini kami belajar seperti murid-murid yang setelah Engkau naik ke surga Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem dan berdoa serta menanti-nanti janji yang telah Kau sampaikan pada mereka. Kami menikmati malam-malam pekan doa ini dan bersyukur untuk momen yang Tuhan berikan. Kami akan menutupnya malam hari ini karena besok Tuhan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus, hari ketika para murid menghayati era yang baru, ketika kehadiran-Mu dalam Roh Kudus melampaui batasan ruang dan waktu, sehingga pekerjaan-Mu bisa diwujudkan melampaui batasan-batasan kemanusiaan kami, melampaui kendala-kendala yang biasa kami jadikan, kami sebut sebagai kesulitan kami mewujudkan kehendak-Mu. Maka Tuhan persiapkan kami untuk besok ketika kami hadir dan menjadi bagian dalam sukacita kegembiraan Pentakosta. Tolong kami hadir dengan kerinduan menikmati kehadiran Roh Kudus. Tolong kami hadir dengan keterbukaan untuk Roh Kudus-Mu berkarya sepenuhnya dalam hati kami. Tolong kami hadir dengan kerendahan hati, agar kami sepenuhnya tunduk dan dioptimalkan bekerja dan melayani dalam dukungan Roh Kudus. Kami berdoa untuk tim yang akan mendekor gereja kami, agar perayaan besok bisa kami hayati dengan lebih baik. Beri mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan, mampukan mereka melakukan dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, bukan hanya dari sudut pandang manusia, tapi terutama memang itu yang Tuhan mau. Mampukan kami juga ambil bagian dalam persembahan syukur tahunan, bukan semata-mata soal nominal yang kami persembahkan padamu Tuhan, tapi biarlah itu juga meliputi hati kami, kesediaan kami, tenaga kami, diri kami, yang menjadi persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah itu bisa dipakai untuk mewujudkan apapun, macam-macam yang jadi rencana-Mu, jadi niat-Mu untuk berkarya dan menggunakan kami sebagai alat di tangan-Mu. Kami bersyukur untuk besok kami boleh ambil bagian. Kami bersyukur untuk besok Tuhan mengizinkan kami hadir dan merayakan Pentakosta. Tuhan, mampirlah dengar doa kami. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga dari doa syafaat ini adalah bagian paling istimewa. Karena Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa di ruangan-ruangan yang sudah disiapkan. Bagi Bapak Ibu yang punya pokok doa pribadi, bagi Bapak Ibu yang punya beban yang belum diselesaikan, bagi Bapak Ibu yang butuh teman untuk berdoa, dipersilakan berdiri. Dipersilakan berdiri tanpa ragu, tanpa takut, tanpa gengsi. Kesempatan indah ini tidak tiap hari kita nikmati. Bapak Ibu diundang berdiri untuk bisa didoakan. Kesempatan ini tidak setiap saat kita jalani, karena itu jangan sia-siakan. Berdirilah, izinkan diri Bapak Ibu ditemani berdoa, izinkan diri Bapak Ibu punya mitra doa, izinkan Tuhan hadir dalam doa-doa pribadi yang Bapak Ibu panjatkan. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan gengsi, berdirilah. Tidak selalu kita kuat, kadang kita lemah, kadang kita rapuh. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk berdoa bersama dalam ruangan tersendiri dengan seorang rekan, ini adalah cara Tuhan mendukung, menolong kita. Dalam rasa syukur ya Tuhan, kami tahu ketika kami berbeban, Tuhan mengenali kondisi itu. Ketika kami merasa tidak berdaya, Tuhan tahu kelemahan kami. Dan kami bersyukur tiap kali kami hadir dalam pekan doa Pentakosta, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk didoakan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk punya teman berdoa, sehingga beban tidak kami tanggung sendiri, sehingga kesulitan tidak kami pikul sendiri yang terasa berat dan menyakitkan. Kami bersyukur untuk teman-teman yang sudah menyediakan diri jadi tim doa. Kami tahu mereka bukan orang sempurna. Mereka juga punya pergumulan yang tidak selalu ringan dan gampang. Tapi mereka mau mengesampingkan pergumulan mereka. Kami bersyukur karena mereka mau menyingkirkan segala beban yang ada pada diri mereka. Dan mereka menyediakan diri untuk mendoakan, untuk berdoa bersama saudara-saudara kami yang berbeban. Terima kasih untuk kehadiran mereka ya Tuhan, dan mampukan mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk meringankan beban saudara-saudara kami, untuk menolong unek-unek bisa jadi lebih lega, menolong sakit kepala bisa jadi lebih ringan, menolong Engkau mewujudkan kasih sayang-Mu pada saudara-saudara kami yang sedang berbeban. Terima kasih karena kami tahu saudara-saudara kami yang berbeban berat tidak harus menanggung beban mereka sendiri. Terima kasih karena kami tahu Engkau sayang mereka dan rasa sayang-Mu diwujudkan dengan kesempatan berdoa pribadi seperti yang kami nikmati selama 9 malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau super duper baik. Terima kasih karena kami tahu Engkau sungguh-sungguh sayang. Terima kasih Tuhan untuk pekan doa menjelang Pentakosta yang kami boleh nikmati tahun ini. Terima kasih kami boleh ikut serta di dalamnya sampai malam terakhir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, mampirlah dengar doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini malam terakhir kita di pekan doa menjelang Pentakosta. Besok kita sama-sama hadir ambil bagian dalam hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus.
Kita akan bersama-sama menikmatinya, bersuka cita, bersyukur karena Tuhan hadir melampaui batasan ruang dan waktu sebagai Roh Kudus. Besok juga akan ada seperti biasa dari tahun ke tahun persembahan syukur tahunan. Kita akan menikmati kesempatan bisa memberi persembahan yang terbaik. Nominal, uang, ya, tapi lebih dari itu diri kita. Agar Tuhan juga mendapatkan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu diundang berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian penutup kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Pekan doa telah selesai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sampai jumpa di ibadah hari Minggu besok, di hari Raya Pentakosta dan persembahan syukur tahunan. Tuhan Yesus memberkati.